Po, lu tadi maling siki lu ya gua. Kagak gua gitu. Agak lu maling lu gua tahu. Dari kecil sudah licik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten masa kecilku. Yeay. Kali ini bersama Viko, banyak banget yang request. Woi, karena saya mau klarifikasi apa yang diceritain Rispo. Iya. Jadi kayaknya aku nggak terlalu banyak nanya deh ya, karena memang yang kemarin kan aku tanya juga tuh di Twitter kan, Instagram. Kan abis videonya Rispo itu, abis itu aku tanya itu, besok mau bikin kontennya sama Viko. Cuma pengen kamu klarifikasi apa yang diceritain Rispo kemarin. Apa aja diceritain aja. Yang pertama itu yang tentang kamu nyilet kakinya. Kejadiannya gimana? Masa kamu banget kaki berdarah. Kayak gitu emang. Cerita aslinya kayak gitu. Apa lebih nama dia? Enggak, kan ada triggernya sebelumnya kenapa disilet tuh, karena apa ya, dia kayak suka so hebat gitu. Dia kayak so punya speciality gitu. Yang spesial dari lu apaan gitu kan, dia nanya ke gua. Oh gitu. Masa anak kecil pertanyaannya kayak gitu sih? Rispo. Aneh banget. Masa pertanyaan anak kecil kayak gitu sih? Gua enggak ada gua kayaknya. Terus kalau dia bilang, kalau gua bisa gerak-gerakin hidung gitu. Oh kan sih lo ya, orang bisa gerak-gerakin hidungnya. Kembang kempis gitu. Kembang kempis. Oh gini nih ya. Nah gitu ya. Nah gua nggak bisa kan gitu. Nggak bisa. Kok gua nggak bisa ya? Emang nggak semua gitu dia. Emang aneh bro. Dari kecil udah aneh bro. Emang nggak semua kata dia gitu. Sombong gitu ya. Emang nggak semua bisa gitu. Terus gua di situ jadi nyari itu apa? Ternyata gue bisa gerakin kuping. Kok bisa gue gerakin kuping gitu kan? Gitulah ya. Gerakin gitu. Bisa gerakin kuping. Soft skill lah. Oh bagus, lu berarti ada yang bisa. Cuman kalau gue 2. Anak kecil kan gitu, nggak mau kalah. Kalau berantem aja, bapak gua kepala sekolah, bapak gua polisi, sampai terakhir pokoknya bapak gua Tuhan. Ujung udah nggak ada yang ngalahin tuh. Kalau bapak gua udah Tuhan, udah nggak ada yang ngalahin tuh. Anak kecil tuh. Anak kecil, lanjut. Dia kalau gua 2. Kalau gua 2 gua. Sama gua kaki gua bisa nggak ngerasain apa-apaan. Terus dibuktiin kan dia ngelitikin sendiri. Dia ngelitikin kakinya sendiri. Tuh kan gak geli gitu. Iya. Terus gue bilang, gue coba tuh ngelitikin kaki gue sendiri. Anjing geli banget anjing gitu. Terus lu curang kali gitu, ada apaan di tangan lu? Nggak ada tuh, coba aja lu kelitikin gue gitu. Terus bener pas gue kelitikin gak geli kan dia, kata gue. Lu nahan kali? Enggak, emang gak ada rasanya kata dia. Masa gitu? Iya emang gak ada rasanya gitu. Jadi gitu kan, kan karena dia nggak mempan dikelitikin pas lagi bangun, gua coba nih gua kelitikin pas lagi tidur. Terus beneran dia nggak bangun juga kan, nggak ada respon. Ya. Terus gua, wah kayaknya bener nih emang kakinya nggak bisa ngerasain apa-apa, nggak bisa ngerasain geli. Coba tuh gua pakai es batu. Berdua dari kecil emang aneh ya. Kan dari obrolan yang tadi aja. Kalau dibayang-bayangin secara visual tuh udah aneh banget. 2 anak kecil, gue punya kehebatan ini. Lu punya spesial apa lu? Lu punya spesial, tiba-tiba aja itu. Lu punya spesial. Coba bayangin sendiri aja. Bayangin coba ya. Itu umur berapa emang? Umur berapa ya? Gue 3 apa 4 gitu. Oh, TK lah ya. Apa 5 gitu ya. Ya sekitar segitulah. Es batu. Gue coba kan pakai es batu.
Nggak ngaruh juga bro, emang sakti dia kakinya nih spesial menurut gua. Coba pakai sesuatu yang tajam coba gua. Ada silet kan dia. Wah silet bro. Sepanjang telapak bro. Katanya sampai sini katanya. Kagak gitu lebay. Sampai sih kata Rispo sampai sini. Ya Allah lebay sekali dia. Berlebihan. Telapak doang ya. Karena dia ngaku yang spesial telapak kakinya doang. Biasa bilang sampai perut kali ya. Iya. Ususnya keluar. Terus dia bilang gitu iya. Karena dia bilang telapak doang, coba gua sepanjang telapak. Itu benar-benar kayak pengen nyoba aja berarti ya? Karena anak kecil penasaran. Seret. Cepet apa lambat gitu? Cepet gue. Oh, kalau lambat kebeleng bro, dagingnya keluar. Orang itu aja delay bro kan. Oh. Seret. Setelah siletnya lepas, baru terbuka tas dan baru berdarah. Kata gue. Berdarah tapi dia belum bangun bro. Dia tetap ngebangun bro, emang spesial bro, bro. Dia ngebangun dan gue tuh nggak langsung bilang ke dia, gue tuh bilangnya ke nyokap gue. Gue langsung kan panik, gue ngeliat darah gitu banyak banget. Silet di tangan tuh. Gue ketokan kamar nyokap gue, mama kakinya Bang Kiki darah gitu. Emang apa? Nggak tahu. Tapi ada silet. Langsung ya psikopat. Langsung nyokap gue baru kan bangunin gitu. Reng kan dipanggil banget. Wareng ya. Reng gitu. Itu kaki lu berdarah gitu. Mana kagak gitu, pas lihat, wah iya berdarah, baru dia nangis. Dari kecil sudah nih. Gitu, terus pertama kali tuh gue disepak sama bokap gue tuh. Bokap gue tuh kan paling galak nyentil gue. Nyentil gitu, kan gue disayang banget sama bokap gue. Paling galak tuh gue disentil. Tuh gue lagi nonton TV duduk gini bro. Gue kayak bola bro, disepak bro, dar gitu, gue bental dari karpet gue gitu. Disepak gue bokap gue karena canda kelewatan. Padahal nggak bercanda ya? Padahal iya, itu nggak bercanda serius. Padahal anak kecil pengen tahu kan, keingin tahuan. Tapi kalau yang kata Rispo apa? Kan misalnya dia ngelakuin kesalahan, ntar itu yang ceritain juga. Kamu yang disuruh ngaku karena dia anak tiri, kata dia gitu. Gua anak tiri, lu mah nggak dimarahin gitu. Ya tapi kenapa gue terima itunya karena mastermind-nya gue juga tuh. Jadi kan keluarga gue lumayan berkonflik tuh gitu. Ada di dalam keluarga ada permusuhan antara ini sama sini gitu. Kakak gue sama nyokap gue gitu. Gitu-gitulah ada banyak gitu. Terus ributnya tuh yang kayak perang dingin gitu. Jadi nggak terang-terangan di depan bokap gue, tapi di belakang bokap gue sama-sama melakukan rencana jahat. Kayak sinetron. Suatu hari gue pernah pengen nyolong duit. Pernah pengen nyolong duit di lemari bapak gue. Pengen nyolong duit, aduh kagak ada lagi duitnya. Kayaknya nyimpennya di tempat yang berbeda nih. Tapi gue pas nggak nemu duit, gue nemu itu kunci serep kamar kakak gue. Yang musuhin nyokap gue. Wah gue langsung dapet ide. Gue punya kunci nih. Ayo kita lakuin sesuatu yang jahat ke dia. Gitu. Terus gue buka ke kakak tiri gue ya, yang cewek. Terus apa kita rusakin komputernya. Tapi di kepala gue dengan ngomong rusakin komputernya, maksudnya di dalam CPU-nya gitu ada yang diapa-apain gitu. Ternyata Rispo gunting mouse. Jelas banget. Bukan itu kerusakan yang gue maksud. Bego ya dari itu. Rispo gunting mouse. Pinteran adanya. Terus pecah gitu kan di keluarga gue keributan. Kakak gue karena memang punya sense sama nyokap gue. Jadi dia nyalain nyokap gua karena nggak ngerasa ngelakuin kesalahan itu. Jadi dia ngelawan banget gitu, enggak ngebela diri gitu, enggak. Dan nggak berpikiran kalian juga yang ngelakuin itu? Kagak ada curiga ke situ. Karena gua nggak ada konflik sama kakak gua sebenarnya, tapi gua tuh tipikal yang pengen, wah nyokap gua
punya musuh, gue akan ikut gitu, gue akan ikut pertarungan ini gitu. Terus diskusi sama Rispo, kayaknya ini ntar keributannya berlanjut semakin panjang, udah kita ngaku aja yuk. Kecil ya. Bilang dah gue sama nyokap gue, sebenarnya aku mau Bang Kiki nih yang itu. Gua goblok, lu ngapain lu gitu. Jahat bukan gitu caranya, gitu ntar gua ajarin. Ya udah, tapi itu ngaku dulu gitu. Yang itu ngaku dulu, tapi jangan bilang Bang Kiki yang gunting gitu. Dia anak tiri ntar diusir gitu. jadi aku nih yang ngaku gitu. Iya udah, kalau lu mah paling banter ditabok lu mah gitu. Terus bener gue ditabok sama suruh berdiri gue sampai jam 12 siang gue. Sama kakak mana? Sama bokap gue yang ngasih hukuman. Berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, satu kaki nyender di tembok. Ntar aku tuh masih bingung silsilahnya kok. Jadi di kan kamu sama Tiri. Ya, Vira aku belum tahu, kan aku udah lumayan tahu nih silsilah. Kalau Vira itu adekmu dari bapakmu kan, bapak dan kandung. ibu. Iya, bapak dan ibu, yang maksudnya dari bukan bapaknya Rispo gitu. Jadi bokap gua, nyokap gua, janda dan duda. Oh gitu. Iya. Aku baru tahu, kirain Janda dan duda. Oke. Duda ini bawa anak 2 cewek. Oh. Kakak gue yang pramugari sama kakak gue yang di Pertamina. Oh. Nyokap gue janda ini bawa anak Rispo. Menikah lah mereka jadi gue sama adik gue. Vira. Oke. Itu ya silsilahnya ya. Makanya agak bingung juga. Iya kan. Iya. Apalagi gue ini. Terus ini apa yang ini juga nih. Aneh bener nih, lu maling di warung. Lu maling di warung tuh. Rispo ceritainnya gimana gitu? Iya katanya gue lagi pengen maling. Ada orang rame-rame di depan. Gue lihat Piko lagi diinterogasi. Ya udah gue ambil aja ciki gue. Habis itu sampai rumah dia ceritain, kok lu tadi maling itu ya di warung ya gitu. Jadi aslinya nggak ngerti itu sama keadaan. Jadi gue emang lagi sial, beraksi, gue ketangkepnya bukan sama tukang warung, sama tukang Tamiya. Wah, jadi warungnya emang deket Tamiya gitu. Jadi warungnya tuh ngurung banget abangnya, jadi abangnya ada di dalam, jajanan di depan tuh gampang banget diambil. Terus secara tidak sadar warung itu jadi inceran gua dan Rispo. Astagfirullah. Padahal Rispo sekolahnya jauh, itu tuh warungnya deket sekolah gua. Rispo sekolahnya dari Jakarta. Berarti kalian udah biasa ngambil gitu di situ. Iya, ngambil gitu di situ. Karena tahu ini bangsa empuk gitu. Astagfirullah. Jadi gua ngambil dari depan, gua bener-bener nggak punya duit. Gua ngambil dari depan, udah jalan, gua masukin tas. Tukang Tamiya nangkep tangan gue, wah ya lo, gitu. Bayar dulu kalau ngambil ciki. Hah udah bang, ditanya sama tukang Tamiyanya, bang ini dia ngambil ciki udah bayar gitu. Belum, oh iya belum, kata gue gitu. Terus gue pura-pura ngambil duit kan. Wah kagak ada duitnya. Ada duit, gue dibawa masuk dulu ke warung. Interogasi, diomel-omelin. Itu banyak saksi matanya, ada teman-teman jemputan gua. Malu lah ya. Iya, tapi gua sambil diinterogasi di situ, diceramain di situ sambil gua mikir alasan buat ntar dijemputan. Karena kan ntar gua harus pulang bareng gitu. Masa gua pulang bareng dengan titel maling, gua kagak dong gua. Akhirnya mikir sambil dramain, gue sambil mikirin itu. Gue lihat di depan ada bocah pelangap longo kan gitu, set. Wacing Rispo, karena mati gue. Gue yang lihat Rispo. Wacing Rispo, terus gue denger bunyi ciki yang copot dari gantungannya, terus gitu kan gitu. Wancing lolos dia kata gue gitu. Terus gue udah selesai diceramain, gue
Datanglah ke mobil jemputan gua. Datang mobil jemputan, teman gua nanya gimana tadi. Iya itu abangnya lupa udah nerima duit gua tapi nyangkain gua maling gitu, abangnya yang gua jelek-jelekin. Pulang gua tanya kan. Po, lu tadi maling ciki lu ya gua. Kagak gua gitu. Agak lu maling lu gua tahu. Dari kecil sudah licik. Agak gua. Dari kecil sudah tahu licik. Gua ngelihat dari dalam gitu. Nah, kalau bisa ngelihat, ya kan itu di dalam yang lagi di sidang gua, Po. Kakak berani membuat rugi sebuah wadah. Abis itu yang rese adalah besoknya nyokap gua pengen ke pasar, ikut jemputan gua. Aduh bangsat nih, pasti temen gua ngomong nih ke nyokap gua kan. Terus gua bilang jangan penuh hari ini, jemputannya penuh gitu. Kagak ke pasar dong mah. Jangan naik angkot aja gitu. Nggak apa-apa ikut ke pasar. Aduh kata gua. Bener kan nyokap gue ikut. Udah pas temen-temen gue yang kemarin tahu masalahnya udah dijemput, udah naik mobil jemputan, langsung pada nanyain ke gue, ini nyokap lu mau marahin tukang warung itu ya? Gitu nih. Apa? Nyokap lu mau marahin tukang warung itu ya? Karena lu dituduh nyolong gitu. Terus? Kagak sih, kata gue gitu kan. Terus nyokap gue, marahin siapa gitu? Dia cerita ke nyokap gue, iya Tan kemarin Riko dituduh ngambil ciki di warung. Wah kurang ajar, marah nyokap gue, kurang ajar nih warungnya tuh. Udah diturunin, nyokap gue datang ke warung itu. Ternyata ceritanya dijelasin duduk perkaranya. Dikebukin lagi gue pulang. Bikin malu lu gitu. Udah mau marah-marah. Iya, gue datang udah marah-marah. Ternyata lu yang maling. Tapi aku tuh pernah dengar dari siapa, Rispo apa mamamu galak banget ya dulu ya? Galak dulunya. Sampai kamu pengen menjarain ibumu sendiri ya? Mau dilaporin polisi punya bro. Gue tuh kan kalau digebukin sampai sapu pada patah gitu, patah di badan. Rispo kalau dimandiin kan gayung pecah di palanya sering tuh. Terus bego. Terus sikat gigi, gusi pada berdarah. Sakit keras banget bro, masa kecil bro. Terus cuma kan orang tua dulu emang kayak gitu kan kadang. Enggak sih keras. Jahat ya. Emang nggak mau dinetralin ya. Tante Popi. Tante Popi. Kalah baik Tante Popi, makan bakso terus. Dipakai cotton bud. Rispo pernah berdarah. Kenapa? Dicolok. Kenapa dicolok? Emang psycho aja bro anjing. Gua happy banget itu udah selesai anjing. Lu tau gak perasaan awal gua pas broken home? Kan semua pada ikut nyokap gua doang yang ikut bokap gua. Anjing gua bebas. Justru seneng ya? Tidak merasa seperti anak broken home lainnya ya? Ada perasaan lega dari diri gua bro. Anjing, ada mafia keluar dari rumah gua. Rispo yang jadi korban. Rispo korban. Enggak, tapi terkadang orang tuh harus kehilangan sesuatu dulu baru lebih menghargai. Iya betul. Begitu udah pisah rumah, gila nyokap gue langsung jadi baik banget bro. Dan dia menyesali semua perbuatannya. Iya. Kayak jadi lebih sering ngasih gue duit gitu-gitu. Tapi emang pemarah aja kali ya Tante Popi dulu ya. Tapi kalian dibeda-bedain nggak antara nggak sama aja? Sama aja gua. Ya? Termasuk Vira kecil udah ditindas sebenarnya. Cewek kecil ditindas. Vira bagus jadi pinter Vira. Hafal Quran. Rispo yang kasihan bro. Hafal Quran dan 6 juz. Udah 6 juz mantap. Dan kita tiga-tiganya tuh manipulatif sebagai anak gitu. Jadi emang udah pada licik sejak dini gitu. Contohnya gue lagi main kan sama Rispo tuh kan kayak brother keras gitu kan, jadi kayak
abang yang gue ikutin kemana-mana Yeah. gitu. Terus gue tuh suka jadi mainannya dia karena gue gampang aja disuruh apa. Kayaknya bego. Sekarang ini jadi aja. menyesal ya. Dulu apa gue ikutin. Terus pernah gue waktu itu leher gue dibakar anjir sama Rispo. Leher gue dibakar anjir. Kenapa dibakar? Lu kan kebakar leher. Oh, balas silet kali enggak juga? Enggak, jauh banget. Oh, udah jauh. Timeline-nya mungkin udah berapa belas tahun kali itu lewat gitu. Belum tahu itu kenapa bakar. Enggak ada, emang dia nyalain korek. Terus gue lagi nunduk nyari apa gitu. Dibakar aja gitu leher gue. Wah. Dan klarifikasi lagi nih guys. Videonya nyambung. Kenapa dia bakar leher Rico? Saksikan di video apa Rispo berikutnya. Leher gue dibakar. Terus gue kesel. Gue kejar-kejar dia larinya lebih cepet. Karena dia kurus. Kamu gendut kan dulu? Kamu gendut. Gue kejar-kejar larinya lebih cepet. Terus gue udah marah banget kan, gue lempar batu coy, batu. Tapi gue tahu batu ini gede banget. Jadi gue tuh cuma pengen lempar batu buat nunjukin gue tuh sekesel itu sama dia, bukan buat kena. Gue lempar, set, batunya di sini dia kepalanya tuh di sini. Dia ngelak, tapi nyamperin batunya bro. Dan disuruh. Lu lihat di sini ada bekas jahitan Rispo. Itu dia nyundul batu yang gue lempar anjing. Emang bego. Emang Rispo bego. Ngapain di situ? Terus dia pulang bro. Darah kan sini. Aku digituin sama Piko. Gue yang salah bro. Jadi gue yang salah bro. Manipulatif banget. Dia nggak cerita awalnya dia bakar leher gue bro. Dia nggak kasih tahu gue lempar batu tuh cuman buat nunjukin amarah gue kesel sama dia gitu. Dia nggak kasih tahu kronologi bahwa dia yang nyundul batu itu anjing. Kena gue habis gue sama bokap gue. Itulah gue. Makanya sekarang gue udah siap menghadapi dunia yang licik-licik ini. Dari kecil gue udah. Tapi Rispo emang ada kecenderungan gitu bro. Ada. Karena aku dikontrakan sama dia gitu kan. Ada gitu-gitunya gitu. Beli makan, megang 200, yang balik berapa. Kadang udah habis gitu. Emang jago dia kalau yang gitu-gitu. Yang apa? Misalnya abis beli apa gitu, ntar dijualnya bisa mahal banget. Jago Rispo emang kalau yang cocok dia kayak politikus gitu-gitu cocok sih dia. Cocok sebenarnya kalau dia ngarahin ke situ aja. Begitu dia nyebrang ke dark side-nya dia pasti jadi politikus yang jago kita semua lagi dia. kesel nih sama dia sekarang gitu. Gila lu main-mainin negara lu gitu. Jago dia sih. Tapi gue pernah ngerasa menang banget sekali sama dia. Kenapa? Gimana tuh? Pas itu. Jadi waktu itu gue nyolong duit bapak gue. Jadi bapak gue tuh nggak marah kalau duitnya dicolong. Cuma buat anak gitu lah ya. Gue nyolong duit, yang marah tuh lebih ke nyokap gue. Perilaku malingnya ini harusnya nggak boleh ada menurut nyokap gue gitu. Menurut bokap gue, santai lah nyolong di rumah gitu. Habis itu nyokap gue yang kehilangan duit nih. Nyokap gue kehilangan duit. Cuman saat itu Rispo lagi nggak di rumah, gue di rumah. Terus gue dituduh 5.000 apa duit 5.000. Dituduh kan, lu kan yang ngambil duit ini. Kagak, aku kalau punya duit juga main nggak di rumah gitu. Simpel itu ya, percaya. Kalau punya duit juga kagak, lu pasti lu umpetin kan gitu. Lu umpetin di sempak tuh coba gitu, sampai di rogo sempak gua bro. So itu kagak ada gitu, diomelin gua, disiksa, digebukin gitu. Rispo pulang bro. Rispo pulang terus dia senyum gini bro ke gua. Dia kan senyum, yang satu bibir doang yang gerak bro. Joker banget, Joker. Kenapa dia senyum? Karena gua tahu pasti dia yang ngambil bro duitnya bro. Terus dia ngomong kalau emang butuh duit ngumpulin, makanya Rispo ngikut ngomong gitu anjing. Padahal anjing lu yang ngambil duitnya. Yang maling di rumah ini cuma 2 antara lu sama gua.
Begitu gue tidak merasa ngambil, pasti lu dong Po yang ngambil. Vira nggak mungkin, Vira nggak mungkin, baik sekali anak itu. Udah pasti respon, terus dia senyum ke gue pas gue lagi diomelin, ikut ceramah, sumpah hati gue, anjing nih harus gue bales nih bangsat. Gue nggak peduli digebukin nyokap guanya tuh udah nggak sakit, iya tapi psikis yang diserang sama Rispo tuh, anjing gimana caranya nih gue bales. Adalah kesempatan, jadi Rispo, jadi bokap gue sama nyokap gue tuh kan dua-duanya suka main badminton. Suka main badminton. Jadi raket mereka tuh bagus-bagus, mahal-mahal. Raket mereka bagus, mahal. Rispo ada praktek di sekolahnya. Aku pinjam raket ya. Pengen praktek nih di sekolah gitu. Your next Carbonex gitu lah pokoknya. Mahal. Yang zaman dulu 600.000 harganya. Mahal banget tuh zaman dulu tuh 600 tuh. Dipinjem lah sama dia, udah kelar dibalikin sama dia. Gua di situ ngeliat celah. Waduh. Yang terakhir memegang raket dan izin adalah Rispo nih. Gitu. Yang terakhir memegang raket dan izin adalah Rispo. Gua masukin bro raket ke belakang baju gua, sampai nembus celana. Iya. Gua cabut gua tahu kan di lingkungan situ orang yang suka main badminton juga. Terus bilang, Bang, gua ada raket bagus nih. Itu SD ya Allah. Sudah segitu aja pikiran ya. Bang, gua ada raket bagus nih gitu. Tapi kan ada kemungkinan dia tuh ketemu nyokap gua kalau lagi main antar RT gitu kan. Tapi chatnya lu ganti nih. Dilihat dia, wah bagus nih. Mahal nih, gue nggak ada duitnya gitu. Lu bayarin aja bang, gocap gitu. Yang penting lu chat ulang gitu. 600.000 Tapi buat anak SD gocap banyak banget dong itu. Banyak banget. Dan gue nggak peduli duitnya, gue cuma butuh seseorang yang harus menerima kesalahan ini gitu. Gue cuma butuh itunya doang. Dibayarin gocap, set di chat ulang sama dia. Kayak pernis bagus gitu, set udah aman. Gue yakin pasti ini nggak bakal tahu ini adalah raket nyokap gue. Ulang gue, set gue nunggu momen kapan bokap gue sadar raketnya nggak ada gitu. Bokap nyokap gue karena tetap digantung raketnya tapi isinya nggak ada. Kan dia pakai tas raket gitu, isinya nggak ada. Set suatu saat tuh udah mau ada kayaknya 17-an gitu. Mau 17-an nyokap gue habis daftar gitu kan, raketnya nggak ada kan. Raketnya nggak ada, gue lah dituduh pertama kan. Mana nih raket gue gitu. Lah nggak tahu, emang yang terakhir pakai siapa? Aduh. Wah Bang Kikin nih gitu. Wah kena bro, dia marah, dimarahin nggak selesai bro. Digebukin sampai dia dipaksa ngaku. Sampai akhirnya dia ngaku bro. Gua puas banget pas dia ngaku. Iya aku hilang raketnya di sekolah. Karena nggak berhenti bro digebukin sampai dia ngaku nggak berhenti digebukin. Daripada digebukin terus mending ngaku. Akhirnya dia ngaku raketnya dia ngilangin. Gua puas banget. Dan itu bertahun-tahun kejadiannya bro. Setiap nyokap gua lagi jalan gitu sama Rispo atau sama gua, terus nyokap gua ngeliat gua bulu tangkis gitu, buset deh, nih gua kalau raket gua nggak dijual nih masih main nih gua sampai sekarang gitu. Udah jadi atlet kali ya. Udah. Sampai suci bro, sampai akhirnya pas gua umur 20, ya pokoknya di atas umur 20. Terus kehidupan udah membaik, kehidupan Rispo udah membaik, nyokap gue juga kehidupan udah membaik, baru gue bikin pengakuan nih. Ini ada satu nih aku yang masih ngeganjel sebenarnya bertahun-tahun 10 tahun lebih bro, 15 tahun bro. Gila itu kejahatan yang disimpan 15 tahun. Nah aku sebenarnya ada nih yang ngeganjel nih gitu. Pengen aku ceritain nih. Jadi sebenarnya raket mamaku yang jual. Rispo lega banget itu bro. Alhamdulillah. Tapi Rispo tahu ya kalau itu yang jual kamu ya? Apa tahu lah. Dia pasti tahu ya? Tahu lah. Karena kalian berdua sama-sama pemikirannya licik sama.
tahu tapi dia sampai nggak yakin sendiri karena dia kayaknya gue kali ini karena tekanan tinggi banget. Saking digebukin, kayaknya emang gue kayaknya emang ketinggalan sekolah sampai lupa ya. Ya Allah. Baru gue akuin kejahatan yang gue simpan 15 tahun. Oke loh. Kan kita ada nanya di Instagram nih, kok. Banyak yang udah nanya juga. Pernah saling iri-irian nggak? Dari cerita tadi sih enggak ya kalau iri ya? Iri sebenarnya kalau gue tuh sama Rispo karena. Iri kenapa? Karena Rispo tuh di rumah tuh sering dipuji dia karena dia rajin gitu. Tapi Rispo ya kadang rajin sih. Kan tangannya enteng kan dia rajin. Kalau ngerjain apa. Nah gue tuh dipujinya cuma kalau pembagian rapot karena nilai gue biasanya bagus ya. Jadi si Rispo dipuji daily sehari-hari, gue dipuji per semester. Terus maksud gue juga dia charming, terus dia gampang banget diterima pergaulan gitu kan. Itunya gue lumayan iri sama dia gitu. Tapi ternyata gue tuh nggak pengen posisinya di atas dia, gue pengen dia tetap aja jadi idol gue gitu. Karena gue udah pernah ngelewatin dia tuh waktu di Suci kan. Bukan ini yang gue pengen, gue tuh pengen beriringan jalan sama dia gitu. Karena emang dari kecil tuh udah idola gue dia. Yang katanya dia suka cerita kalau misalnya dia ngelawak, habis itu kamu ketawa gitu. Emang apa yang dilakukan? Gak jelas, jadi gue emang kayak punya internal yang gue doang sama dia yang tahu kan. Gue kemana-mana kan sering boncengan kan naik motor. Oh dari kecil dulu? Gue sering boncengan naik motor, even sampai Suci juga bisa sampai semana-mana. Terus gue nih tahu nih dia nih orangnya kan lucu banget kan. Tapi dulu sebelum ke Jogja dia tuh nggak bisa ngeluarin kelucuannya dia. Tapi buat gua hal kecil aja yang dia lakuin itu lucu, jadi kayak gini. Dia tuh kadang batuknya aja suka bikin gregetan, bro. Iya gitu ya. Dia ya Allah, lu ngokangnya tuh jauh banget gitu, kayak dalam banget. Masa lu ngeluarinnya cuma gitu doang? Ya, kayak dibuat-buat ya. Kayak dibuat-buat suka ada gerakan-gerakan aneh juga. Suka ada gerakan. Terus itu kan gue marahin dulu kan dia kalau kayak gitu. Gue bilang, lah emang batuk gue begitu, emang gimana gitu? Kagak batuk gue begitu. Kagak emang batuk gue begitu. Terus dia suka diulang lagi pas momen kapan seminggu kemudian. Kadang kalau dia gitu, gue ketawa gitu jadi. Nah itu kadang di tongkrongan gitu pas orang tuh nggak tahu itu lucu gitu, gua doang yang tahu. Kalau pernah mergokin dia ngomong sendiri nggak? Sering aku dijokin. Dari kecil emang sering ngomong. Emang sering. Tahu-tahu. Bukan ngapal materi. Kalau ngapal materi kan kita stand up biasa gitu kan ya. Ini nggak ada event stand up, nggak ada apa, tiba-tiba dia, hai kan, tiba-tiba sering banget, dari kecil banget gitu ya. Tapi dia kan punya dunia sendiri kali ya. Tapi kita emang gitu sih, maksud gua, dia juga sering mergokin gua ngomong sendiri. Gua juga sering mergokin, terus dia nanya, emang lu lagi ngapain gitu dia? Emang lu lagi ngapain? Gua bilang, ya gue ceritanya gue lagi berpetualang. di mana tadi? Gue di padang rumput aja gitu, emang kayak hutan gitu. Gue bisa tuh jadi singanya kata dia gitu. Habis itu dia jadi singa gue, bro. Dia pindah ke kantor gue, kan kasurnya 2 kan, gue pojok, terus dia pindah ke kantor gue, habis itu berlagak kayak singa gitu. Lulus gitu. Emang aneh. Buat adegan film lucu banget ya. Aneh banget. Aduh, dari kecil sudah nih. Rispo singa gue Simba dia ya. Simba. Gara-gara hayalan doang ya. Iya. Nah ini udah dijawab nih, ntar. Oh, mainan apa yang sering dimainin berdua waktu kecil? Nintendo. Oh, Nintendo. Udah main ya Nintendo. Main gue Nintendo itu gue beli pakai duit lebaran gue. Oh, Rispo enggak? Gue beli pakai duit lebaran gue, Rispo enggak.
Rispo udah mulai dewasa, dia udah mulai beranjak dewasa. Nah kan kita bedanya 3 tahun tuh. Rispo udah mulai beranjak dewasa. Jadi gue lagi seneng-senengnya main Nintendo. Rispo kesenangannya udah bukan di situ. Kesenangannya dia lebih ke gitar. Oh, main gitar. Dia So banget. main gitar. So banget. Pernah suatu hari kita ribut, monopoli gue dirobek coy. Waduh. Monopoli gue dirobek sama dia, set. Nintendo gue dibanting coy. Nintendo gue dibanting. Tapi dia beli gitarnya emang gitar agak mahal gitu. Wah hancurin bro gitarnya, gue gebugin, pecah, berantakan, itunya hancur, semuanya tuh kayunya hancur, senarnya putus semua. Bisa salah di mata keluarga tetep gua bro. Padahal gua triggernya adalah karena dia ngerobek monopoli gua dan ngancurin Nintendo. Karena gitarnya dia diketahui mahal oleh keluarga gua. Kakak-kakak gua aja pada nyalain gua, "Karang gitar lu bakar, lu hancurin, besok rumah lu bakar." Enggak, gua nggak pengen bakar rumah lo, gua cuma pengen balas Rispo, gua pengen balas Rispo karena nih monopoli gua disobek, Nintendo gua dibanting. Gua kagak pengen bakar rumah. Berarti Nintendo ya? Nintendo. Ini kenakalan ternakal yang pernah dilakuin Bang Rispo waktu kecil. Kok Rispo sih nanyanya? Ya nggak apa-apa sih. Yang pernah Berdua dah yang pernah kalian lakuin berdua yang kalian rencanakan itu kali ya yang tadi ya? Itu kayaknya pas ngerusak komputer itu. Ngerusak komputer kakak itu ya? Ngerusak komputer kakak tirit saya. Kalau Rispo dulu ikut bapaknya, nggak ada Rispo di hidup lo, apa yang terjadi? Sempet bro. Oh sempet? Sempet si Rispo tuh 2 kali hilang dalam hidup gua. 2 kali hilang dalam hidup gua. Jadi dulu karena SD dia jelek banget nilainya. Sementara kakek gua tuh pinter ya. Iya. Agak jauh sih. Tapi ya apa-apa. Kakek gua pinter. Enggak, in the end kakek gua mau ngubah pola hidupnya Rispo. Akhirnya dibikin tinggal di sana. Di tempat kakek gua. Itu kagak ikhlas si Rispo diambil dari hidup gua karena dulu gua kalau kecil tuh misalkan kagak dari Rispo gua kagak sholat gitu karena gua sholat imamnya Rispo. Gua kagak rela tuh kalau Rispo diambil sama dia gitu. Gua nggak rela tuh cuma nggak rela dalam hati nih, anjing ngapain sih nih? Pakai pindah ke sono nggak bakal ngaruh apa-apa juga nih gitu. Rispo bukan goblok yang itu yang seperti mereka artikan, bukan. Rispo cuman anak kecil yang lebih ingin bersenang-senang aja gitu, bukan nggak ngerti dia kalau dia mau gitu kan, cuman emang dia milih nggak mau doang gitu. Terus nggak ngerti sisi itunya, pun kakek gue gagal mendidik dia. Kakekmu itu yang Bang Alpi les itu ya? Bang Alpi les di rumahnya beda? Beda. Oh beda lagi ya. Bersambungan bro universe-nya karena gua nggak ikhlas dia tinggal di tempat kakek gua, balik dia ke rumah gua. Habis itu pernah lagi SMA ditarik lagi sama bokapnya ke Kalimantan. Wah kata gua nggak ikhlas juga nih, dia jauh dari gua nih ke Kalimantan. Gua nggak ikhlas, ternyata banyak keributan juga di sana. Akhirnya dia balik lagi ke sini. Keributan apa? Ya, dia ribut sama bokapnya sendiri. Dia ribut sama bokapnya sendiri. Terus balik lagi dia kesini. Sampai momen Rispo jauh lagi dari gua tuh pas waktu itu dia bilang, gua pengen kuliah ke Jogja gitu. Terus pas dia ngomong gitu sama gua ke Jogja. Jadi itu tuh momennya setelah suci ya. Setelah suci dan job gua tuh beneran yang gila banget, gila banget yang 1 minggu sehari bisa 8 kali gitu ya, ada yang sehari 2 kali. Terus gue bilang kayaknya emang gak sehat juga buat mentalnya Rispo yang dia setiap hari di rumah, gue setiap hari kerja gitu, pulang juga capek gitu, kayak momen quality time-nya sama dia nggak ada. Terus kalau ternyata dia di Jogja bisa kuliah atau ngembangin diri di sana gitu, kayaknya gue nggak apa-apa deh. Di situ baru gue ikhlas. Nah disitulah dia bertahan lama di Jogja. Dan dia jadi Rispo yang sekarang. Gokil. Harus berdasarkan keikhlasan gue bro. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pernah niup bola plastik yang penyok nggak? Pernah. Aduh, pada talian aja. Waktu belajar sepeda pernah nabrak sama nyebur ke got nggak?
Nyebur ke got nggak pernah sih, nabrak pernah. Apa emang udah hobi nangis dari kecil? Udah hobi. Gua kalau nahan emosi ke Rispo juga nangis gua pas Nahan kecil. emosi apa? Gimana? Ya kalau kesel, tapi gua Nggak mau. gua udah terlalu sering berantem sama dia gitu. Terus Iya. udah gua nangis aja gitu. Sih ada nih sih satu sih. Apa, Link? Menurut kalian anak kecil era 2000-an sama 90-an masih enak era mana? Kalau 90-an belum ada gadget, sekarang ada gadget. Lebih seru mana? Oh ya, gimana tuh kok? Menurut kalian anak kecil era 2000-an sama 90-an enakan mana? Sama aja sih menurut gua mah. Dunia tuh adil, kesenangan yang lu alamin mereka juga punya kesenangan yang dialamin sekarang. Jangan merasa paling asik. Jangan merasa paling seru jawabannya, merasa kita main layangan paling asik. Nggak, iya orang main handphone juga ya, anak kecil sekarang merasa dia juga kayaknya asik juga kayaknya Asik kalau juga. dilihat-lihat. Udah nggak usah merasa asik. Kan tuh kadang suka gitu tuh. Wah, zaman dulu mah kita nggak pernah tuh main handphone. Ya Kita itu, tuh main atau ada layangan. yang itu perbandingan Twitter sama Instagram. Iya. Oh, Twitter lebih seru, orangnya lebih beropini. Apa sih? Enggak juga. Jangan merasa paling asik, Jangan. merasa paling seru, bro. Jangan, sama aja. Sama aja. Klik suka itu mancing pertanyaan yang menimbulkan konflik. Viral, pengennya viral terus. Suka banget konflik kali. Kalau ada cewek-cewek megang botol Amer dicecein ke gua. Konten favorit Viko apa sih anjing? Apa kok? Dia pengen nih gua marah-marah. Oh. Kan gua pernah bilang gua agak suka sama cewek-cewek yang Megang Amer. apalagi cewek-cewek hijab gitu atau anak-anak kecil masih kecil megang Amer. Terus kalau setiap ada gituan langsung klik cecein ke gua konten favorit Viko. Pengen banget gua kepancing. Udah kagak, gua mau udah nggak marah gua di Twitter, di sosmed. Udah malu, udah gede. Sekarang kan Viko, Rispo udah punya anak ya kan? Gimana perasaan? Kok Mantep dia. Mantep sih, tapi dari dulu emang gua lihat secara kesiapan mental, psikologi juga emang ada juga dia. Kayak Somai. somai kan somai. jadi Apaan somai? gua pernah denger dia lagi teleponan sama Siti. Sering ya. Aku sering Dia- juga dengar. terus dia debat. Emang Mbak Siti juga aneh. Mbak Siti aneh, bro. Emang jodoh gak jauh dari istriku juga. Aku kira gak aneh kan awalnya, ternyata aneh-aneh juga, bro. Dia debat, tapi debatnya tentang makanan halal apa nggak halal. Iya. Terus kata Siti, kan dia lagi emosi, dia ngomong semua makanan yang gak ada label halalnya berarti haram. Lah kata gua, somai, batagor, bakso, banyak yang gak ada label halal, gak ada label halalnya. Lu bilang tuh kagak valid si Siti gitu. Diem lu gitu. Iya, kata dia gitu, kata gua. Wah, dia udah punya nih mental menjaga rumah tangga. Emang harus gitu, bro. Dari konflik. Iya, bro. Gila gua mah kalau opini gua pengen banget. Bro, nanti kamu juga merasakan, bro. Ya, Gak makanya. bisa, bro. Apalagi hal-hal yang remeh seperti itu tuh harus iya. Aku juga belajar gitu dari Rispo tuh. Kata-kata iya itu sangat meredam suasana, bro. Kadang emang pengen kita lebih baik kita sampai di stand up aja, udah di depan pasangan kita iya aja. Udah, bro. Demi Makanya di situ juga makanya gua di situ justru gua menyadari bahwa wah, anjing nih orang udah siap berumah tangga nih gitu. iya. Gua Aku belajar iya tuh dari Rispo. Iya. Gua udah tahu nanti arahnya ke situ. Cuman kalau untuk sekarang gua disuruh melakukan itu kayaknya Enggak tar dulu. dulu. Tar dulu gua. Oke. Terima kasih Viko ngobrol-ngobrolnya. Iya. Ya, boleh. Belajar dari Rispo tuh. Ya udah, terima kasih ya, Kak.
Sama-sama bro. Sampai jumpa di Respect. konten masa kecilku berikutnya. Ntar tadi pengen klarifikasi yang apa ya? Yang disunduh, Oh iya, bakar. Kenapa dibakar Lil? Cuma satu episode tuh ngomongin itu. Ntar kenapa bakar? Ntar kalau ada yang perlu diklarifikasi lagi, ini lagi. Universe ini doang, mereka doang. Keling gak mau cerita masa kecil ya. Bisnis ya. Terlalu suram. Terlalu dark. Dadah. Dah.